Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi ke sekolah walaupun hanya di rumah aja via daring. Tidak apa-apa. Zaman sekarang belajar bisa di mana aja. Oke. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membersamai adik-adik kelas 10 SMA semester 1 ya dalam materi sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas tentang definisi secara singkat sosiologi itu apa menurut para ahli juga. Dan yang kedua tentang sejarahnya secara singkat juga. Terus yang selanjutnya ada hakikat serta ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Oke, yang pertama kita baca dulu nih aturan belajarnya. Jangan lupa awali dengan berdoa agar ilmu kita berkah ya. Yang kedua, siapkan alur tulis kamu, modul pembelajaran kamu ataupun buku penunjang yang lainnya. Yang ketiga, jangan lupa aktif dalam pembelajaran daring. Jadi kalau kamu tidak paham, silakan kamu berinteraksi dengan para bapak ibu gurumu. Nah, kamu bisa via WA ataupun Zoom ataupun Google Meet ataupun via daring yang lainnya. Nah, yang selanjutnya jangan lupa khusus pelajaran Ibu Wahida, jangan lupa dicatat di buku sosiologimu hal-hal yang menurut kamu itu penting dan kamu susah mengingatnya, maka segera kamu catat daripada kamu lupa ya. Dan jangan lupa tugas-tugas khusus sosiologi pelajaran Ibu Wahida ditulis di satu buku sosiologi. Oke, yang selanjutnya kita akan bahas tentang sosiologi. Nah, sosiologi itu berasal dari kata logos atau ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, sosius, teman atau kawan. Nah, kalau teman otomatis tidak sendiri dong. Kalau teman, dia harus ada minimal satu orang ataupun lebih. Nah, kalau kita katakan berkumpulnya 2 orang atau lebih itu bisa kita sebut dengan masyarakat. Jadi, sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang manusia, khususnya tentang interaksi manusia di dalam masyarakat. Jadi tidak mungkin ya kita berbicara tentang persahabatan manusia dan kucingnya. Tidak mungkin karena itu bukan pembahasan sosiologi. Sosiologi itu berbicara tentang interaksi manusia dengan manusia yang lainnya secara individu ataupun berkelompok. Oke. Nah, kita sedikit singgung tentang secara perkembangan sosiologi ya. Yang pertama dimulai dari zaman filsafat. Nah, di sini muncul yang namanya Renaissance. Nah, Renaissance ini sebenarnya mudahnya Ibu kasih secara globalnya saja. Saat itu paham-paham Renaissance itu dipengaruhi oleh doktrin agama saat itu. Nah, pada zaman Renaissance ini masyarakat Eropa itu berhasil melepaskan diri dari kekangan doktrin agama dan dominasi gereja, sehingga mereka mampu menghasilkan pembaharuan di berbagai aspek kehidupan. Nah, seperti itulah dimulai berpikir rasional. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua muncul revolusi industri. Revolusi industri ini karena sudah muncul pemikiran rasional, mereka itu ada perubahan pada bidang jasa dan bidang produksi. Jadi jasa-jasa manusia itu mulai tergantikan oleh mesin. Nah, disitulah mulai terjadi konflik dan masalah-masalah sosial yang bermunculan. Seperti pengangguran. Karena kan yang biasanya menggunakan tenaga manusia itu digantikan oleh mesin. Akhirnya banyaklah pengangguran. Pengangguran banyaklah yang namanya kriminalitas dan segala macamnya. Jadi muncul juga yang namanya kelas-kelas sosial. Yang kaya, yang punya uang, dia bisa tuh bangun pabrik dengan tenaga mesin, tidak harus bayar jasa manusia seperti itu. Sedangkan yang miskin, mereka harus berusaha dengan tenaga mereka di pekerjaan-pekerjaan yang tidak menggunakan mesin seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya ada revolusi Amerika. Nah, revolusi Amerika ini terjadi perubahan pada pendidikan. Jadi bermuncullah pendidikan-pendidikan yang dianggap sebagai hal penting ya di dalam masyarakat.
Jadi pendidikan ini mulai bersaing tuh. Nah, ini juga dikaji oleh sosiologi masyarakat. Wah, semakin kesini semakin melek pendidikan ya, seperti itu. Nah, terus bagaimana kehidupan mereka yang tidak mengenyam pendidikan? Itu salah satu pembahasan sosiologi. Lalu selanjutnya ada revolusi Prancis tuh. Revolusi Prancis ini setelah pendidikan mulailah bermunculan di bidang politik karena banyak orang cerdasnya ya. Jadi mulai berpikir tentang ketatanegaraan. Seperti itulah singkatnya tentang sejarah perkembangan sosiologi. Oke, yang selanjutnya kita beralih ke pengertian sosiologi ya menurut para ahli. Nah, yang pertama itu oleh Auguste Comte. Auguste Comte ini dikenal sebagai bapak sosiologi ya. Karena teori-teorinya lah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran tokoh yang lainnya juga, beliau mencetuskan nama sosiologi. Nah, menurut beliau sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk hidup yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan sesamanya. Jadi sebenarnya tidak ada manusia yang hidup sendiri, benar-benar sendiri tidak ada. Jadi sebenarnya manusia itu ingin sekali berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Ya, seperti itu menurut Auguste Comte. Yang kedua menurut Emile Durkheim. Emile Durkheim itu mengatakan bahwa sosiologi itu ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial. Fakta sosial itu apa saja? Cara bertindak, berpikir, dan perasaan yang berada di luar individu, serta mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan. Nah, fakta sosial ini kadang di masyarakat walaupun tidak kita terima tapi benar-benar terjadi. Contohnya adalah pandemi ini gitu ya. Pandemi ini merupakan fakta sosial yang apa istilahnya? Yang memaksa kita untuk akhirnya kita daring seperti ini. Ini merupakan fakta sosial. Lalu yang selanjutnya ada Max Weber. Max Weber mengatakan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tindakan sosial. Nah, di masa pandemi ini sosiologi mengkaji bagaimana mereka bertindak. Baik itu secara konsumerismenya ya, atau di dalam pendidikannya. Nah, misalnya gini, tidak jauh-jauh dari kehidupan kalian, kira-kira lebih bersemangat mana ketika kalian belajar di sekolah atau di rumah? Ya, tidak jarang kita menemukan para siswa itu malah lebih malas belajar ketika berada di rumah. Karena tidak dipengaruhi oleh yang lainnya seperti itu. Nah, itu menurut Max Weber. Lalu yang selanjutnya menurut Pitirim A.Sorokin. Menurut beliau ini sosiologi telah merupakan ilmu yang mempelajari hubungan, ciri-ciri umum, pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Gejala sosial itu bisa kita sebutkan suatu fenomena yang melahirkan fenomena yang lainnya lagi. Misalnya nih, fenomena pandemi ini sebagai gejala sosial. Nanti pengaruhnya ke apa? Sudah pandemi nanti pengaruhnya ke ekonomi, ke pendidikan, ke kesehatan, ke yang lainnya. Bermunculan e-commerce yang lainnya. Bermunculan game online yang lainnya. Ya, seperti itu. Nah, itu merupakan gejala sosial. Yang selanjutnya menurut Selo Sumarjan dan Selo Sumardi. Beliau mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosialnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita beralih ke hakikat sosiologi. Jadi sosiologi itu merupakan ilmu sosial ya, tentang masyarakat. Jadi kalau kita berbicara tentang sosial, pasti hubungannya dengan masyarakat. Jadi kita tidak akan membahas tentang persahabatan antara manusia dan hewannya seperti itu. Kecuali kecintaan sebuah komunitas terhadap seekor hewan atau sejenis hewan. Nah, itu bisa kita kaji tuh bagaimana interaksi kelompoknya, bukan apa yang dirasakan oleh hewannya, bukan seperti itu saja. Oke, sosiologi berbicara tentang manusianya ya. Yang selanjutnya ilmu sosiologi itu merupakan ilmu kategoris yang sedang terjadi, jadi bukan yang akan terjadi nerawang gitu, bukan, atau yang sebelumnya, bukan. Jadi dia sedang berbicara tentang hal-hal yang sedang terjadi. Lalu sosiologi itu merupakan ilmu murni, bukan ilmu terapan ya. Jadi kajiannya murni
kajian yang sedang terjadi dan bukan untuk digunakan di kehidupan sehari-hari, bukan. Oke. Selanjutnya, ilmu sosiologi itu bukan ilmu abstrak ya, bukan konkret. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa diraba oleh panca indera kita, gitu, tidak bisa. Jadi ini ilmu pengetahuan yang memang mikir. Ya, berpikir itu mengkaji sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita analisis seperti itu. Yang selanjutnya, sosiologi itu merupakan ilmu yang rasional ya, bukan ilmu perdukunan, bukan. Atau ilmu gaib, bukan. Jadi sosiologi itu memang ilmu yang masuk akal. Jadi sesuatu yang mitos itu tidak dikaji oleh sosiologi. Lalu selanjutnya, sosiologi itu merupakan ilmu yang umum, tidak khusus. Jadi masyarakat secara global. Yang selanjutnya, ciri-ciri sosiologi. Nah, kalau ibu sebenarnya lebih mudah untuk menghafal ini ciri-ciri sosiologinya dengan tikus. Ya, kalau kamu tahu tikus kan ya. Nah, itu mungkin agak gampang ya, agak familiar dengan kita. Apa sih ciri sosiologi dengan singkatan etikus? Nah, itu empiris. Empiris itu artinya dilandasi pada observasi kenyataan. Jadi itu merupakan fakta sosial, benar-benar terjadi, tidak ngarang di sinetron ataupun di alam gaib, bukan ya. Bukan, jadi sesuatu yang memang benar-benar terjadi. Lalu yang selanjutnya ada T-nya, teoritis. Nah, teoritis ini dibangun menjadi sebuah teori. Jadi para tokoh itu membuat sebuah teori, misalnya teori tindakan sosial, itu bukan semata-mata karena pemikiran beliau saja, tapi karena hasil observasi itu akhirnya dibuatlah sebuah teori. Ada teori tindakan sosial, ada teori globalisasi, ada teori perubahan sosial, banyak ya, karena memang hasil-hasil pengamatan. Lalu yang selanjutnya Q-nya, ada kumulatif. Nah, teori-teori, jadi pengkajian sosiologi itu semuanya didasarkan oleh teori-teori yang sudah ada. Akhirnya bisa disempurnakan, bisa dimodifikasi. Nah, seperti itu. Jadi kita melakukan penelitian lagi. Seperti itu. Jadi teori-teori yang sudah ada digunakan. Yang selanjutnya ada non-etis. Ya, agak maksa sih, nggak apa-apa ya, tapi lumayan lah non-etis. Non-etis ini mempersoalkan fakta, bukan tentang baik buruknya sebuah fakta. Pandemi ini sebenarnya kan tidak kita inginkan. Tapi kalau seorang sosiolog ingin mengkaji tentang pandemi, maka kajilah. Tidak memandang itu baik atau itu buruk. Seperti itu ya. Jadi itulah ciri-ciri sosiologi sebagai ilmu. Ada empiris, ada teoritis, ada kumulatif, dan non-etis. Oke, sekian materi dari Ibu. Jadi hari ini kita sudah berhasil berbicara tentang pengertian sosiologi, hakikatnya, cirinya, serta sedikit tentang sejarah perkembangannya. Cara belajar sosiologi itu tidak harus dihafal semua, tapi cukup tahu kata kuncinya saja. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Semoga tetap semangat belajar walaupun di rumah aja, dan jangan lupa bersyukur ya, masih bisa mendengarkan materi dan masih bisa kita menggali ilmu walaupun dengan cara yang mungkin tidak kita inginkan. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.